Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa biar belajarnya berkah dan barokah. Silakan yang membacakan doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar diberi lancar saat belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa orangnya? Muhammad Jaki Musyafa dan Nur Fadilah. Yang lain bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada yang sakit atau merasa sudah tidak enak badan? Tidak ada. Karena sekarang kita lagi musim sakit, musim pancaroba. Kadang-kadang flu, batuk, pilek, 1 minggu sembuh, 1 minggu sakit. Ya, semoga kita ini diberikan kesehatan, selalu sehat supaya bisa lancar untuk belajar. Karena sebentar lagi kita mau ulangan. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, Ibu mau bertanya dulu. Materi yang sebelumnya, ada yang masih ingat? Ada ya? Materi yang sebelumnya kita belajar tentang pengertian anekdot. Ada yang tahu pengertian anekdot itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, Jaldi. Anekdot adalah cerita humor yang berisi tentang kritikan, biasanya bercerita mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Di balik humor atau kelucuan yang ditampilkan, anekdot memiliki pesan yang diharapkan dapat memberikan pelajaran pada khalayak ramai. Oleh karena itu, isi cerita sebuah anekdot harus mengangkat tema atau masalah yang benar-benar terjadi dan dirasakan masyarakat. Iya, baik. Terima kasih Jaldi, bagus sekali. Kemudian ciri dari teks anekdot. Ada yang masih ingat? Ciri teks anekdot ada berapa? 7. Ya, silakan Febri. Ciri teks anekdot ada 7. Yang pertama bersifat humor atau lucu, lalu yang kedua menghibur, yang ketiga terdapat kritikan. Selanjutnya, ada yang masih ingat? Oh, Ryan. Yang kelima bersifat menyindir. Yang kelima memiliki tujuan tertentu, dan yang terakhir bisa cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng, menceritakan hewan dan manusia terhubung secara umum dan realistis. Nah, iya. Berarti teks anekdot ini adalah sebuah humor. Tetapi humornya ada sindiran, ada kritikan. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan dulu kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar dari teks anekdot yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Indikatornya menganalisis struktur teks anekdot dan menganalisis kebahasaan teks anekdot. Nah, tujuannya kalian mampu untuk menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot melalui pembelajaran menggunakan problem based learning atau PBL. Manfaatnya menciptakan suatu sindiran kepada pihak lain dalam bentuk cerita lucu. Yang kedua, menciptakan suatu kritik sosial berbentuk cerita lucu yang berpotensi menciptakan suatu kebaikan. Jadi manfaat dari teks anekdot ini kalian tidak hanya menyindir secara kasar, bukan, tapi untuk mencapai suatu kebaikan. Kalau kita menyindirnya itu secara keras, secara kekerasan kan otomatis orang merasa tersinggung. Kalau nya pakai anekdot kan merasanya lemah lembut,
Contoh teks anekdot yang dapat kalian lihat biasanya ada di stand up comedy. Nah, kalau di stand up comedy itu kan dia melucu, ada humornya, tapi menyindir. Silakan kalian simak video stand up comedy tentang anekdot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya Didi. Nah, setelah kalian tadi melihat video stand up comedy tentang kuli bangunan, sekarang ibu ingin bertanya, apa yang diceritakan dalam video tersebut? Angkat tangan. Iya. Pengalaman Pak Didi yang jarang liburan, ternyata dia bisa liburan setelah mengikuti Suci 7. Iya, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Kemudian, apakah isi video tersebut mewakili keadaan nyata dalam masyarakat? Sangat mewakili. Karena apa? Karena Pak Didi ini adalah seorang yang tidak mampu, kurang mampu, tetapi ingin liburan, jalan-jalan. Hari ini kita akan belajar struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Jadi ada 5 struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi itu bagian pendahuluan atau latar belakang gambaran umum tentang isi dari suatu teks anekdot. Kita lihat di sini strukturnya. Nah, pada bagian abstraksi terdapat isi kalimatnya, pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Pada bagian koda, kaget. Oh, maaf, saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Kemudian kita akan belajar juga kebahasaan. Yang ini struktur ya. Pada bagian kebahasaan menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah ya. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Iya, bagus. Kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Amiko bertanya, apakah boleh struktur teks anekdot itu tidak beraturan? Jawabannya tidak boleh. Jadi struktur anekdot ini menggunakan alur maju. Jadi sangat berurutan strukturnya dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, tugas kelompok. Silakan kalian bentuk 5 sampai 6 kelompok. Setelah ini Ibu akan bagikan LKPD. Kalau sudah dapat LKPD-nya masing-masing. Nah, sekarang Ibu jelaskan cara mengerjakannya. Yang pertama ini kita baca dulu tugasnya. Tugas kalian menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks anekdot yang Ibu bacakan. Nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ke depan kelas. Silakan mengerjakan. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah.
Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan teks anekdot yang berjudul Baju Tahanan KPK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Oh, dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang telah mengizinkan saya untuk menanggapi. Yang kami soroti adalah pengucapan kata abstraktif abstraksi. Yang mana disampaikan di sini adalah abstraksi. Jika kita salah menyebutkan itu, maka maknanya akan berubah. Terima kasih kepada janji. Ya, kelompok 5 sudah selesai. Sudah tutup. Terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu. Untuk evaluasi nanti Ibu kirimkan ke WA group. Kalian kerjakan per individu, struktur dan pembahasannya. Dengan selesai diskusi, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Sebelum kita menyimpulkan pembelajaran hari ini, kita kesimpulan. Silakan berdiri. Badannya besar, tangannya kecil, gigi bertaring, kukunya runcing, tak makan sayur, makannya daging. Kalau mengaum, yang lain langsung mundur. T-Rex, 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 itu namanya. T-Rex, 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 itu di zaman purba. Dia termasuk binatang karnivora. Kalau lapar suaranya menggema. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Baik, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu mempelajari struktur dan pembahasan dari teks anekdot. Strukturnya sendiri ada 5, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Di bagian mana yang menyenangkan? Kalau dari Lulus sendiri adalah saat mengkritiknya itu menggunakan kalimat halusnya. Menanggapi menggunakan kalimat halus. Kemudian bagian kalau Febri bagian Febri bagian eksekutif. Baik, terima kasih. Sekian pembelajaran kita hari ini. Salam dan maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.